Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Karunia Galih Permadani selaku dosen pengampu mata kuliah bioteknologi dan teman-teman Rombel 1 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan mendiskusikan tentang bioteknologi dalam pengolahan hasil ternak. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 12 yaitu ada Hikmah Al-Maun MPM terakhir 35, Dwi Nikmatul Izzah MPM terakhir 90, serta Siti Asriati MPM terakhir 109. Oke, langsung saja. Yang pertama akan kita bahas mengenai pengawetan dan pengolahan hasil ternak. Yang pertama ada karakteristik hasil ternak. Bahan pangan hewani yang meliputi susu, telur, daging, serta produk-produk olahannya merupakan bahan-bahan makanan yang berasal dari hewan atau olahan yang bahan dasarnya dari hasil hewan. Nah, bahan pangan tersebut mempunyai karakteristik yaitu 1. Memiliki daya simpan yang jauh lebih pendek bila dalam keadaan segar, kecuali pada telur. Yang kedua, bersifat lunak dan lembek sehingga mudah terpenetrasi oleh faktor tekanan dari luar. Yang ketiga, karakteristik masing-masing bahan pangan hewani tersebut sangat spesifik sehingga tidak bisa digeneralisasi. Yang terakhir, pada umumnya merupakan sumber protein dan lemak bagi tubuh. Lanjut ke pengertian proses pengawetan dan proses pengolahan. Proses pengawetan sendiri merupakan teknik atau tindakan yang digunakan oleh manusia terhadap bahan pangan dengan tujuan agar bahan pangan tersebut dapat tahan lama atau awet dan tidak mudah rusak. Sedangkan proses pengolahan adalah suatu kegiatan yang menggunakan cara-cara tertentu yang kreatif untuk mengubah sifat-sifat bahan dasar menjadi bahan lain yang berbeda sifat-sifatnya. Nah, umumnya untuk pengolahan dan pengawetan pangan sendiri adalah dua proses yang sulit untuk dipisahkan. Misalnya dalam praktik sehari-hari, seringkali keduanya itu memiliki tujuan yang terkesan mirip walaupun sebenarnya tujuan utamanya berbeda. Lanjut, ada pengawetan dan pengolahan hasil ternak. Nah, di sini pengawetan sendiri dibagi menjadi 3. Ada secara fisika, kimia, dan mikrobiologi. Untuk secara fisika, yang pertama ada cara pendinginan dan cara pengeringan. Secara kimia, ada pengawetan dengan garam dapur, pengawetan dengan asam, pengawetan dengan karbon dioksida, pengawetan dengan antibiotik atau bahan pengawet lainnya, pengawetan dengan gula, serta pengasapan. Sedangkan untuk yang mikrobiologis itu menggunakan bakteri asam laktat yang terdiri dari asam organik, hidrogen peroksida, reuterin, serta bakteriosin. Secara lebih rinci, proses pengawetan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pendinginan. Pendinginan sendiri adalah menyimpan makanan pada suhu rendah sehingga dapat mengurangi kerusakan makanan dan memperlambat proses pelayuan. Yang kedua, pembekuan. Pembekuan sendiri adalah suatu unit operasi di mana suhu makanan dikurangi di bawah titik pembekuan dan bagian air mengalami perubahan untuk membentuk kristal-kristal es. Lanjut, yang kedua ada pengawetan secara kimia. Yang pertama ada pengawetan dengan garam dapur. Perendaman dalam larutan garam atau NaCl 10-12% dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen dalam bahan pangan. Yang kedua, pengawetan dengan asam. Bakteri pembusuk berkembang biak pada pH yang tinggi. Nah, untuk merendahkan pH tersebut perlu ditambahkan dengan asam. Misalnya ada asam sitrat atau asam laktat sebanyak 1,5 sampai dengan 1,8% atau asam klorida sebanyak 0,036 sampai 0,072%. Lanjut, yang ketiga ada pengawetan dengan karbon dioksida. Karbon dioksida sendiri digunakan untuk memperpanjang kesegaran buah yang disimpan dalam bentuk bejana tertutup.
Pengawetan secara kimia yang keempat, ada pengawetan dengan antibiotik atau bahan pengawet lainnya. Antibiotik yang pernah digunakan sebagai bahan pengawet antara lain sulfatiazol, sulfanilamid, penicillin, dan streptomycin. Yang kelima, ada pengawet dengan gula. Gula sendiri pada konsentrasi 50% dapat menghentikan pertumbuhan beberapa jenis ragi. Nah, sedangkan pada konsentrasi 65% pertumbuhan bakteri terhambat, serta pada jamur terhambat pertumbuhannya pada konsentrasi 80%. Pengawetan kimia yang terakhir ada pengasapan. Pengasapan atau smoking dapat mengawetkan sekaligus menambah cita rasa pada makanan. Nah, berikut ada beberapa contoh hasil ternak dengan pengasapan atau smoking. Yang pertama ada smoked beef, kemudian ada smoked duck, kemudian ada smoked sauce, kemudian ada smoked salted egg, smoked cheese, dan smoked butter. Selanjutnya, untuk pengawetan jenis terakhir yaitu ada pengawetan secara mikrobiologis. Pengawetan secara mikrobiologis menggunakan bakteri yang disebut bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat sendiri adalah bakteri yang biasa digunakan sebagai probiotik. Bakteri ini bersifat non-patogenik, non-toksikogenik, gram positif, anaerobik, tidak menghasilkan spora, dan bakteri penghasil asam laktat yang diproduksi dari fermentasi karbohidrat. Beberapa senyawa yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat yaitu 1. Asam organik, 2. Hidrogen peroksida, 3. Reuterin, dan keempat bakteriosin. Selanjutnya, ada peran bakteri asam laktat dalam makanan, yaitu pertama, berperan dalam makanan fermentasi, yang kedua, menghambat varietas bakteri pembusuk dan patogen, yang ketiga, bersifat food grade mikroorganisme, serta memproduksi zat antagonistik. Contohnya seperti asam-asam organik, asam lemak bebas, amonia, diasetil, hidrogen peroksida, protein antimikrobial. Untuk morfologi dari bakteri asam laktat sendiri, yang pertama itu ada yang bentuknya kokus atau bulat. Contohnya seperti Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis, Lactococcus cremoris, dan Pediococcus acidocladici. Sedangkan yang bentuknya batang atau bajil yaitu ada Lactobacillus bulgaricus serta Lactobacillus casei. Selanjutnya, ada beberapa sifat penting BAL yang perlu diperhatikan dalam pengawetan makanan. Yang pertama ada stabil dalam suasana asam, khususnya di sini yaitu asam lambung. Yang dua, stabil dalam garam empedu. Yang ketiga, melekat dan kolonisasi pada usus. Yang keempat, memproduksi zat antimikroba. Yang kelima, antagonis terhadap patogen. Yang keenam, tumbuh baik secara in vitro. Serta yang ketujuh, yaitu aman digunakan oleh manusia. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis bahan pengawet yang sering ditambahkan pada hasil ternak. Yang pertama, ada dendeng. Bahan pengawet yang digunakan umumnya gula dan garam. Yang kedua, telur asin. Bahan pengawet garam. Yang ketiga, susu kental. Bahan pengawet yang digunakan gula. Daging kaling dan sosis. Bahan pengawetnya sodium nitrit dan sodium nitrat. Kemudian yang kelima ada keju. Bahan pengawet yang umum digunakan yaitu asam benzoat dan natrium benzoat. Yang keenam, keju dan sosis dengan bahan pengawet nisin. Nah, selanjutnya ada bahan pengawet yang dilarang karena berbahaya digunakan pada makanan, yaitu ada formalin, boraks, rodamin, serta metanil yellow. Baik, selanjutnya pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai produk-produk olahan hasil ternak. Yang pertama ada produk olahan daging. Nah, daging sendiri adalah semua jaringan hewan dan yang semua produk hasil pengolahan jaringan untuk dimakan serta tidak menimbulkan gangguan bagi kesehatan. Nah, ini ada beberapa contoh ya teman-teman. Yang pertama itu adalah chicken nugget,
atau perkedel daging ya. Nah, contoh yang kedua yaitu ada dendeng, yaitu olahan tradisional kombinasi hasil suatu proses dari curing dan pengeringan. Nah, kemudian ada juga abon. Nah, selain abon, yang terakhir ada bakso serta sosis. Selain produk olahan daging, ada juga produk olahan dari susu. Ini ada 3 contoh ya teman-teman. Itu yang pertama itu ada susu pasteurisasi. Nah, ini merupakan upaya untuk memperpanjang masa siap susu, terutama untuk membunuh bakteri patogen yang berbahaya bagi tubuh manusia. Nah, ini salah satu tujuannya adalah memperoleh produk yang beraneka ragam, berkualitas tinggi dan bergizi tinggi. Yang kedua ada es krim. Untuk es krim saya rasa teman-teman udah tahu semuanya ya, yang biasa kita makan. Nah, kemudian ada karamel atau gula susu. Karamel atau gula susu ini menurut Direktorat Bina Usaha Petani Ternak dan Pengolahan Hasil Peternakan dibedakan atas karamel keras dengan kandungan air yang sedikit dan ada juga karamel yang lunak. Kadar karamel dipengaruhi oleh jumlah kadar airnya. Dan yang terakhir, selain produk olahan daging dan susu, ada juga produk olahan dari telur. Nah, ini juga ada 3 contoh ya teman-teman. Yang pertama itu ada tepung telur. Tepung telur merupakan salah satu bentuk pengawetan telur mentah dalam bentuk awetan kering. Nah, ini tepung telur ini memiliki beberapa kelebihan ya teman-teman. Yang pertama itu umur simpan yang lebih lama, kemudian pendistribusian lebih mudah dilakukan, mempermudah dalam penyimpanan, serta penggunaannya yang ditentukan secara tepat tanpa adanya risiko yang tersisa. Kemudian selain tepung telur, ada juga telur pindang. Nah, ini telur pindang merupakan telur yang dimasak dengan bumbu-bumbu lengkap. Nah, ini bila telur direbus biasanya hanya dapat bertahan 1-2 hari saja. Untuk telur pindang ini bisa sampai 1 minggu. Dan yang ketiga ini ada telur asin. Nah, telur asin ini juga sering kita jumpai di pasaran teman-teman. Nah, proses pengasinan pada telur ini prinsipnya adalah memanfaatkan garam untuk mengurangi kadar air sehingga ketersediaan oksigen untuk mikroba berkurang. Akibatnya pertumbuhan mikroba terhambat. Nah, telur asin ini bisa bertahan kurang lebih 2-3 minggu. Kemudian topik pembahasan yang ketiga mengenai limbah hasil ternak. Nah, ini ada 2 penerapan untuk limbah hasil ternak ini. Yang pertama itu untuk pupuk organik atau pupuk bogasi. Nah, pupuk bogasi ini adalah pupuk organik yang dihasilkan dari fermentasi atau peragian bahan organik dengan teknologi EM4, Effective Microorganism 4. Nah, dalam penggunaan teknologi EM4 ini ada beberapa keunggulan. Yang pertama itu untuk pupuk organik kompos dapat dihasilkan dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan cara konvensional. E4 ini sendiri mengandung Azotobacter sp, Lactobacillus, ragi, bakteri fotosintetik, dan jamur pengurai selulosa. Nah, bahan untuk pembuatan bogasi ini juga dapat diperoleh dengan cara yang mudah, seperti jerami, rumput, tanaman, sekam, pupuk kandang, atau serbuk gergaji. Nah, ini ada gambar proses pembuatan pupuk bogasi. Itu kurang lebih secara umum ada 4 ya. Dari bahannya itu dari jerami yang dicacah kecil-kecil, kemudian dilarutkan EM4 sejumlah
500 mili. Nah, ini ada takarannya. Teman-teman bisa melihat sendiri ya, di gambar sudah tertera dengan jelas. Nah, selain pupuk organik tadi, ada juga untuk biogas. Nah, biogas sendiri adalah salah satu inovasi yang dihasilkan untuk membantu kelangkaan sumber daya minyak. Biogas dihasilkan dari sistem penguraian bahan-bahan organik oleh mikroorganisme sehingga dapat dijadikan sebagai sumber daya alternatif yang ramah lingkungan. Nah, pada prinsip pembuatan biogas ini adalah dekomposisi bahan organik secara anaerobik tertutup dari udara bebas sehingga tidak menyebabkan bau yang menyengat. Nah, untuk menghasilkan gas yang sebagian besar adalah berupa gas metan yang memiliki sifat mudah terbakar dan karbon dioksida. Gas inilah yang disebut biogas. Nah, ini ada gambaran prinsip pembuatan biogas. Di sini ada kandang ternak ya, di sini gambar sapi. Nah, ini yang digunakan kotorannya. Kemudian ini ada prosesnya dari pengaduk, dari pipa masuk sampai nanti pada ujungnya membentuk gas yang dijadikan di sini sebagai kompor untuk pengganti gas LPG. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Setelah ini teman-teman bisa berdiskusi di Elita. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.